Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Nah, hari ini kita akan nerusin materi yang di sebelumnya yang masih tentang understanding financial statement. Kita masih akan mengulik mengenai laporan keuangan. Namun, kalau kemarin kita udah bahas tentang neraca, laba rugi, label arus kas, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membacanya, lalu apa sih yang akan bisa didapatkan informasi dari laporan tersebut. Oke. Dari sini kita akan membahas beberapa rasio. Nah, rasio ini nanti yang digunakan teman-teman untuk menilai kinerja perusahaan tersebut. Nah, rasio yang pertama kita akan bahas mengenai debt ratio. Seperti namanya, ini adalah debt atau hutang. Kita akan membahas mengenai rasio hutang. Nah, ini gunanya buat apa sih? Nah, rasio ini digunakan untuk melihat kira-kira laba yang digunakan atau laba yang didapatkan dari hutang. Jadi kan kalau teman-teman ingat ketika kita ngomongin tentang modal itu kan berasal dari dua hal, dari liabilitas sama dari ekuitas. Nah, liabilitas itu ada liabilitas lancar sama liabilitas tidak lancar, yang artinya ada penggunaan hutang jangka pendek sama hutang jangka panjang. Nah, ada juga yang berdasar dari ekuitas atau modal sendiri. Nah, kali ini kita akan melihat ke laba yang kalian dapatkan dari liabilitas atau dari hutang saja. Kita sampingkan dulu mengenai ekuitas. Kira-kira dari hutang yang kamu punya, berapa sih jumlah laba yang kalian dapatkan? Gitu. Nah, untuk debt ratio sendiri cara perhitungannya sangat mudah. Kita lihat dari total liabilitas dibagi dengan total aset. Jadi semua hutang yang dimiliki perusahaan dibagi dengan semua aset yang dimiliki perusahaan. Nah, asetnya ini bisa aset lancar sama aset tetap. Jadi dijumlahkan, nggak cuma aset lancar ataupun aset tetap saja. Lalu dikalikan dengan 100%. Jadi untuk debt ratio ini bentuknya adalah prosentase. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh nih. Di sini saya ada contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki total aset sebanyak 500 juta dan memiliki total liabilitas sebanyak 220 juta. Di sini total aset artinya terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Sedangkan di liabilitas ini terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang atau liabilitas lancar dan tidak lancar. Nah, kita masukkan ke dalam formula kita untuk di debt ratio, berarti total liabilitas yaitu 220 juta dibagi dengan total aset sebanyak 500 juta dikalikan dengan 100%. Nah, ketemunya adalah 44%. Apakah ini bagus? Kita lihat dulu. Di mana biasanya sebuah perusahaan itu rata-rata nilai debt ratio-nya adalah 50-60%. Jadi yang didapatkan labanya dari jumlah hutangnya adalah 50-60%. Sedangkan pada kasus kita di sini, total laba yang didapatkan dari hutangnya sebanyak 44%-nya saja. Jadi misalnya kalian punya hutang sebanyak 100 juta. Keuntungannya adalah 44% saja. Atau bisa kita ambil atau kita bahasakan lain informasi dari ini. 40% ini bisa dikatakan sebagai sebanyak 44% kalian beli saham atau beli aset yang kalian punya itu berasal dari hutang. Jadi total aset yang kalian punya, baik itu aset tetap maupun aset lancar, 44% itu berasal dari hutang. Sedangkan sisanya yaitu 56% lainnya itu berasal dari modal sendiri atau investor, yang artinya 56% itu berasal dari ekuitas. Nah, pada kasus ini debt ratio ada mengatakan bahwa semakin tinggi nilainya, kreditor makin tidak percaya. Kenapa? Karena kalau misalnya nilai debt ratio kalian makin tinggi, bisa dikatakan hutang kalian itu semakin besar. Nah, ketika kreditor memberikan hutang kepada seorang pebisnis atau perusahaan, mereka akan melihat hutang yang kalian punya itu berapa. Kalau misalnya nilainya kecil, otomatis berarti bisa dikatakan bahwa oh, ini hutangnya masih kecil, masih bisalah kita bayar kasih hutang lagi. Tapi kalau sudah terlalu tinggi, kreditor akan merasa hutangmu yang kemarin aja masih banyak, masih belum bisa dilunasin, kok udah mau minjem hutang lagi. Makanya untuk debt ratio ini ketika nilai semakin tinggi, kreditor akan makin tidak percaya. Jadi
Sekali lagi saya katakan, debt ratio ini mau melihat kira-kira laba yang kamu dapatkan dari hutang yang kita punya ada berapa. Oke, untuk debt ratio kita sampai di sini. Nanti kita lanjut di rasio selanjutnya. Terima kasih.